Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah mengerjakan tryout dengan 100 soal. Dari tryout tersebut saya di sini akan memberikan evaluasinya. Jadi ada beberapa soal yang teman-teman salah menjawab. Contohnya di sini ada soal mengenai IP publik. Jadi di sini teman-teman belum mengetahui, banyak yang belum tahu contoh IP publik itu berapa. Saya akan memberikan penjelasan mengenai IP publik tersebut. Jadi dalam dunia IP terdapat beberapa atau jenis IP address. Berdasarkan cakupannya itu ada IP publik dan IP privat. Dan jika dari bagaimana pengguna melakukan konfigurasi, ada IP dinamis dan IP statis. Dilihat dari daya tampungnya itu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Kita akan jelaskan satu-satu mulai dari IP publik. Jadi IP publik adalah IP address yang dimiliki oleh setiap komputer atau perangkat yang terhubung lainnya dan digunakan pada jaringan internet atau publik. Kepemilikannya diatur oleh vendor-vendor terkait yang menyediakannya. Contohnya Internet Service Provider. Contoh IP publik yaitu 210.123.123.123 dan 118.123.17.1 dan masih banyak lagi. Kemudian ada IP privat. IP privat adalah IP address yang digunakan oleh komputer atau perangkat yang terhubung lainnya dan umumnya digunakan oleh jaringan berskala lokal atau LAN. IP address ini memungkinkan penggunaan alamat yang sama dengan syarat satu dan jaringan lainnya tidak saling terhubung dalam jaringan lokal. IP privat itu contohnya 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Ini kelas A. Kemudian ada 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Ini kelas B. Kemudian 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Ini kelas C. Jadi kalau dalam gambarannya ini seperti ini, ada IP publik dan IP privat. IP publik itu yang dari provider, kemudian disalurkan ke local area network, itu masuk ke dalam IP privat. Oke, lanjut. Kemudian ada IP address dinamis atau dynamic IP address. IP address jenis ini adalah pemberian secara otomatis dalam jaringan publik maupun privat yang akan diberikan kepada komputer atau perangkat lainnya yang saling terhubung ke dalam jaringan komputer secara otomatis dan akan selalu berubah-ubah pada setiap saat atau secara dinamis. Untuk pemberiannya sendiri diberikan oleh sebuah perangkat aplikasi sekaligus protokol di dalam jaringan komputer yang bernama DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, dan yang bertindak mengaktifkan DHCP adalah komputer atau perangkat yang dijadikan sebagai DHCP server. Kemudian ada IP address statis. IP address jenis ini adalah pemberian IP address kepada komputer atau perangkat lainnya yang terhubung ke dalam jaringan komputer secara manual, di mana pengguna harus mengetahui pengkelasan IP address, subnet, gateway, dan DNS dalam sebuah jaringan. Jadi dalam IP statis teman-teman harus bisa men-setting sebuah komputer secara manual. Kemudian ada IP versi 4. Ini adalah versi yang umum dipakai pada saat ini. Terdapat 4 oktet, di mana setiap oktet mampu menangani
255 buah komputer atau perangkat di dalamnya, sehingga bila dikalkulasikan itu 255 dikali 255 dikali 255 dikali 255 itu ada sekitar 4 miliar buah host. Kemudian ada IP versi 6. IP versi 6 ini merupakan pengalamatan versi terbaru dalam jaringan komputer yang diciptakan untuk menangani masalah keterbatasan daya tampung dari versi sebelumnya, yaitu IP versi 4. Jika dibandingkan dengan IP versi 4 yang hanya memiliki 4 oktet dan masing-masing oktet dapat menampung 255 host, maka IP versi 6 memiliki 16 oktet yang masing-masing oktet dapat menampung 255 host. Maka jika dikalkulasikan, maka tinggal dipangkatkan saja 255 pangkat 16 itu sekitar 3,4 triliun host. Jadi sampai saat ini penggunaan IP versi 4 hampir penuh. Untuk kedepannya mungkin akan dirubah menjadi IP versi 6 yang memiliki pengalamatan yang lebih banyak. Kemudian dari hasil pekerjaan tryoutnya teman-teman, itu banyak juga yang salah di bagian SIG atau Sistem Informasi Geografis mengenai perangkat keras dari SIG. Jadi untuk perangkat keras SIG adalah perangkat komputer beserta aksesori lainnya yang berfungsi mendukung operasional perangkat lunaknya, software SIG dan software pendukung lainnya. Semakin tinggi spesifikasi teknis sebuah perangkat keras, maka semakin bagus performance sistem yang dibangun. Pengaruh spesifikasi perangkat keras SIG sangat menentukan kecepatan pengolah data, akses data, kecepatan tampilan data, resolusi gambar, serta kemampuan penyimpanan data. Ada 3 kelompok perangkat keras SIG, yaitu alat masukkan datanya, ini digitizer, scanner, keyboard komputer, CD reader, disketing reader. Ada alat penyimpanan dan pengolah data, yaitu komputer dengan harddisknya, tabs or cartridge unit, CD reader, dan yang terakhir yaitu alat penampil serta penyaji keluaran atau informasi, monitor komputer, printer, dan plotter. Sedangkan dalam perangkat lunak SIG adalah software SIG atau GIS maupun software pendukung lainnya yang membutuhkan dalam membangun sebuah sistem informasi geografis. Sistem SIG biasanya mempunyai kesamaan tujuan untuk proyek-proyek SIG. Perbedaannya hanya pada bentuk tampilan, bahasa pemrograman, aturan main, juga fasilitas purna jualnya. Yang merupakan perangkat lunaknya diantaranya ada ArcGIS, ArcView, MapInfo, dan lain-lain. Ada CAD, Chat System, AirDAS, serta AirMap. Ini untuk proses remote sensing data atau penginderaan jauh. Ada modul dasar perangkat lunak seperti modul pemasukan, pembetulan data, penyimpanan, pengorganisasian data, dan lainnya. Kemudian teman-teman juga banyak yang salah pada query SQL. Jadi dalam query SQL itu ada perintah dasar yang namanya DDL atau Data Definition Language, ada DML, Data Manipulation Language, ada juga DCL, itu Data Control Language. Akan saya jelaskan sedikit. Jadi dalam Data Definition Language itu ada perintah create, ada perintah alter, rename, drop, dan show. Di sini ada keterangannya, silahkan teman-teman baca sendiri. Saya berikan contohnya dari masing-masing DDL itu. Yang pertama itu create, misalkan contohnya create database gila coding titik koma. Jadi jangan lupa dalam setiap
query itu diakhiri dengan tanda titik koma. Ini banyak teman-teman yang salah tentang itu. Create di atas adalah perintah DDR untuk membuat database. Ada lagi perintah alter, contohnya alter tabel artikel add tanggal posting date titik koma. Jangan lupa titik komanya. Alter di atas digunakan untuk perintah menambahkan kolom tanggal posting pada tabel artikel. Kemudian untuk rename-nya, contohnya rename tabel block to artikel. Rename di atas adalah perintah mengganti nama tabel blok menjadi artikel. Kemudian drop, contohnya drop tabel artikel titik koma. Drop di atas untuk menghapus tabel artikel yang telah kita buat. Kemudian untuk show database cukup dengan perintah show database titik koma. Ini untuk menampilkan database yang ada. Kemudian dalam DML atau data manipulation language itu ada insert, select, update, dan delete. Misalkan dalam insert itu insert into artikel kurung buka, ini filenya, file kode atau kolom kode, judul, isi, tanggal posting, kemudian kurung tutup, file was. Setelah files ini merupakan inputan yang akan masuk dalam file atau kolom tersebut. Di sini ada K001, ini berarti nanti masuk ke kode. Kemudian belajar bareng opo wae, ini masuk ke judul. Ini merupakan isi dari artikel, ini masuk isi. Kemudian ada tanggal, ini masuk ke tanggal posting. Jadi sesuai urutan pada insert into di atas. Kemudian ada perintah select, contohnya select bintang from artikel titik koma. Select di atas akan menampilkan semua record pada tabel artikel. Jadi untuk menampilkan semua file itu menggunakan perintah select bintang atau select asterisk. Sedangkan untuk menampilkan file yang dipilih itu langsung select nama file from artikel titik koma. Jika lebih dari satu file menggunakan tanda pemisah koma. Misalkan saya ingin menampilkan nama dan list dari tabel siswa, maka cukup dengan perintah select nama koma list from siswa titik koma. Oke, lanjut ya. Kemudian ada update, contohnya update artikel, set judul sama dengan belajar DML, where kode sama dengan K001. Jadi update di atas akan merubah data judul dengan kode K001. Kemudian delete, contohnya delete from article, where kode sama dengan K001. Delete record dengan kode K001 artinya data tersebut akan dihapus. Jika ingin menghapus semua rekodnya, berarti tidak perlu menggunakan kondisi tertentu atau tidak menggunakan where ya. Cukup delete from article. Lanjut, kemudian ada DCL atau data control language. Ada perintah grant, ini untuk memberikan akses, dan perintah revoke untuk membatalkan hak aksesnya atau menarik hak akses. Contoh dari grant yaitu grant select on gila coding to user penulis titik koma. Artinya penulis hanya bisa melihat data dari database gila coding. Kemudian perintah revoke atau untuk membatalkan hak akses yaitu revoke insert on penulis from user penulis titik koma. Artinya hak akses penulis untuk menambahkan data dicabut aksesnya, jadi tidak bisa menulis lagi. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi dalam sebuah query itu hal yang terpenting setelah query itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, yang terakhir ini banyak juga yang salah pada pemrograman Pascal ya. Jadi dalam struktur kode program Pascal bisa dipecah menjadi dua bagian.
yaitu bagian deklarasi dan bagian main program seperti berikut ini. Ada program, kemudian nama program titik koma, bagian bawahnya itu deklarasi, kemudian begin, setelah begin itu main programnya, kemudian ditutup dengan n tanda titik 1. Bagian deklarasi terdiri dari beberapa jenis kode program, yakni use, perintah use, deklarasi tipe, konstanta, variabel, fungsi, dan prosedur. Sedangkan main program nantinya akan berisi kode program utama. Ya, misalkan saya berikan contoh program hello world, kemudian begin return hello world, return sedang belajar Pascal, readline titik koma, diakhiri dengan tanda n tanda titik 1. Sebuah kode program Pascal diawali dengan keyword program. Ini yang teman-teman harus perhatikan ya, struktur programnya jangan sampai lupa. Jadi dalam struktur program Pascal itu ada deklarasi dan ada main program, dan letaknya teman-teman harus hafal, harus paham juga ya. Sebuah kode program Pascal diawali dengan keyword program, kemudian diikuti dengan judul program yang diinginkan. Dalam contoh di atas, saya menggunakan judul Hello World. Selanjutnya kode program dibuka dengan perintah begin dan diakhiri dengan perintah n tanda titik 1. Perhatikan tanda titik di akhir n di antara begin dan n. Inilah seluruh kode program Pascal yang berada. Perintah return itu digunakan untuk menampilkan teks atau output, sedangkan perintah readline digunakan untuk menerima masukan atau inputnya. Kemudian yang perlu teman-teman garis bawahi lagi bahwa dalam program Pascal itu tidak dikenal istilah case sensitive. Pascal tidak membedakan penggunaan huruf besar atau kecil dalam pemrograman. Hal ini dikenal dengan istilah case sensitive. Nah, berbeda dengan pemrograman Java. Pada pemrograman Java itu dikenal dengan case sensitive. Jadi ada pembeda antara huruf besar dan kecil. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi, karena hal-hal seperti ini biasanya digunakan oleh pembuat soal untuk mengecoh. Di sini ada contoh program Javanya, misalkan ini ya. Ada string nama dengan namanya kecil semua, ada string nama dengan n-nya besar, string nama dengan kapital semua. Di sini nama ini merupakan variabel yang berbeda dalam dunia Java, sedangkan dalam Pascal itu dianggap sama. Ya, seperti itu beberapa evaluasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Mungkin di pertemuan depan kita akan memberikan contoh soalnya, jadi teman-teman bisa lebih mengetahui tentang kemampuan teman-teman sendiri, apakah sudah paham atau belum. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen di kolom komentar apa yang perlu kita bahas lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.